Akhirnya kamu tiba. Inilah perjalanan yang sudah lama kamu nantikan ke Pulau Surga. Kamu mengemas barang, naik pesawat, mendarat, dan check-in ke hotel. Tapi, pengalamanmu memburuk dari sana. Ini hotel terjelek yang pernah kamu tinggali. Dan kamu cuma bisa bertanya-tanya, kenapa cuma sedikit hotel yang memiliki ini? Minibar yang lebih baik. Pertama, harganya kemahalan, parahnya lagi, bahkan ada minibar yang sensitif tekanan dan menagihmu cuma karena mengambil dan melihat camilan di dalamnya, meski tidak dimakan. Selain itu, mayoritas minibar hanya punya sedikit atau bahkan sama sekali tidak punya pilihan camilan sehat. Beberapa hotel membiarkan tamu memilih camilan apa yang ingin mereka lihat di kamar, dan hotel-hotel lainnya harus mengikuti itu. Air gratis. Misalnya, kamu memutuskan membeli keripik level 10 dari minibar. Lidahmu terbakar, air mata mengalir di pipimu, tapi tidak ada air minum sama sekali. Kamu tahu kalau meminum air keran di hotel tidaklah baik. Jadi, satu-satunya pilihanmu adalah air di minibar yang kemahalan lagi. Bukankah sudah sewajarnya ada satu botol kecil air gratis di kamar hotelmu? Karena air, mau bagaimanapun, adalah kebutuhan dasar manusia. Tirai cerdas. Setelah penerbangan panjang, kamu akan sulit tidur, apalagi kalau kamu melewati beberapa zona waktu dan mengalami jet lag parah. Tirai gelap adalah barang wajib di kamar hotel. Tapi, supaya tamu lebih nyaman, hotel harus menyediakan tirai pintar. Siapa sih yang tidak mengidamkan bangun dengan disambut sinar matahari cerah cuma lewat satu sentuhan? Atau, kalau mau lebih mudah, dengan perintah suara. TV yang dilengkapi Netflix. Ingat masa-masa ketika kita cuma menonton apa yang disiarkan saluran TV? Masa-masa yang suram. Ya, saat ini kita punya banyak jenis film dan acara yang tersedia di mana dan kapan saja. Di hotel abad ke-21, setidaknya harus ada TV pintar yang terhubung ke semua layanan streaming favoritmu. Kalau ada layanan Netflix gratis, saya lebih suka lagi. Pilihan bantal. Selain menghargai sentuhan indah desainer di kamar tempat saya menginap, saya juga suka tidur nyenyak. Dan saya benar-benar tidak suka kalau liburan saya diganggu leher pegal di pagi hari, sehingga seluruh rencana saya menjadi rusak. Beberapa hotel punya banyak pilihan bantal dengan beragam kelembutan dan bahkan aroma. Kalau tidak ada, sayang sekali rasanya. Mesin derau putih. Tapi, bagaimana jika bantal terempuk di dunia tidak membantu tidurmu? Nah, kamu bisa meminta bantuan mesin derau putih atau white noise. Mendengar suara ombak laut yang menenangkan atau guntur di kejauhan akan membantumu tidur nyenyak. Colokan global, kamu tiba di sebuah hotel di luar negeri. Ponselmu yang berisi seluruh rencana perjalanan, tiket, dan peta, sekarang baterainya sedang sekarat. Kamu mengeluarkan pengecasmu, dan ternyata colokannya berbeda dengan yang di dinding. Hotel seharusnya sudah dilengkapi colokan dan adaptor global. Dengan begini, kamu bisa pergi kemanapun di dunia tanpa khawatir gadgetmu kehabisan daya. Ponsel pintar lokal. Yang lebih parah lagi adalah saat ke negara lain, ternyata ponselmu tidak berfungsi sama sekali. Untung banyak hotel saat ini sudah menaruh ponsel pintar lokal untukmu di kamar. Ponsel ini biasanya dilengkapi peta, jadwal kereta api, dan panduan. Ponsel ini boleh kamu bawa dan gunakan selama kamu menginap. Pengganti kunci modern. Lupakan kunci kamar gaya lama yang ribet atau kartu kunci yang mudah hilang atau rusak sehari kemudian. Hotel mulai menggunakan ponsel sebagai kunci digital. Sebuah aplikasi dengan Bluetooth terhubung ke kunci dan cuma dengan satu ketukan, kamu bisa membuka kamarmu atau mendapat akses ke kolam renang. Akses kartu kunci ke elevator. Jika memakai kartu kunci, sebuah hotel harus membatasi penggunaan lift bagi para pemiliknya, yaitu para tamu dan staf sebagai langkah keamanan ekstra. Kalau mau lebih baik, sertakanlah ke aplikasi tadi. Teknologi kamar bebas genggam. Remote dan saklar lampu adalah beberapa contoh benda terkotor di kamar hotel. Staf kebersihan hanya mengelap barang-barang yang kelihatan, merapikan tempat tidur, dan sebagainya. Tapi, remote dan saklar sering diabaikan. Bagaimana kalau semua barang elektronik diaktifkan lewat suara, atau setidaknya lewat ponsel pintar, makin bebas kuman, makin baik. Layanan robot. Kamu memesan layanan kamar, dan tak lama, kamu mendengar pintumu diketuk. Kamu membukanya, dan bertemu robot kecil yang manis sedang mengantarkan makananmu.
Yap, bagi abad ke-22, teknologi ini sudah ada di hotel-hotel saat ini. Menerapkan teknologi robot bisa mempercepat layanan dan memberi staf hotel waktu istirahat lebih banyak. Selain itu, banyak tamu mungkin akan merasa lebih aman membukakan pintu untuk robot. Kecuali itu robot jahat yang dikirim ilmuwan gila di kamar sebelah. Printer. Alasan utama ada ruang konferensi dan ruang rapat di hotel adalah untuk para pengunjung bisnis. Jadi, masuk akal jika semua tamu di kamar disediakan sebuah printer sederhana. Kamu mau mencetak cue card atau kartu catatan untuk presentasi, atau kamu sedang berlibur dan mau mencetak boarding pass, sebuah printer bisa membantu semua jenis tamu. Setrika biasa atau setrika uap. Siapapun yang masuk ke kamar hotel kemungkinan membawa pakaian yang dikemas sebagai sarden di koper. Saya yakin pakaian kusut adalah masalah utama sebagian besar tamu, terutama untuk para pebisnis yang tadi saya singgung. Namun, sedikit sekali hotel yang punya setrika atau steamer. Saat ini, kedua benda tadi seharusnya menjadi standar perlengkapan kamar. Pasta gigi dan mouthwash. Mouthwash? Maksud saya, mouthwash? Sudahlah, obat kumur saja. Nah, hotel menyediakan sebagian besar perlengkapan mandi dasar seperti sampo, sabun, conditioner, dan bahkan terkadang lotion. Tapi kenapa cuma sedikit hotel yang menyediakan perlengkapan kebersihan gigi? Hei, apalagi sebagian besar pasta gigi dan mouthwash wisatawan disita di bandara. Pengering rambut. Ya, saya tahu pengering rambut memang biasanya ada di kamar mandi. Tapi, ayolah, bagi tamu yang tidak bisa membawa pengering rambut sendiri di koper, pasti paham betul betapa sulitnya memakai pengering rambut hotel. Entah kenapa, di abad ke-21, kita belum bisa mendapatkan pengering rambut yang berfungsi normal di kamar mandi hotel. Aduh. Perpustakaan. Ini adalah barang yang tidak terduga, tapi sangat dibutuhkan oleh para kutu buku. Koleksi buku internasional sederhana yang bisa dipinjam akan menjadi fitur tambahan yang memperindah pengalaman menginap. Atau, bagaimana dengan layanan salinan buku elektronik favorit saat liburan? Mungkin panduan kota, kamus, dan lainnya bisa disediakan juga di sana. Pengisi daya mobil listrik. Saat dunia makin bergerak ke arah pariwisata yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, makin banyak mobil listrik dan hibrida turun ke jalan setiap harinya. Hotel di seluruh dunia harus punya fasilitas yang mendukung perkembangan teknologi ini. Sayangnya, cuma sebagian kecil hotel yang punya pengisi daya mobil listrik yang bisa membuatnya terus menyala. Wi-Fi. Ya, saat ini memang jarang hotel yang tidak punya koneksi Wi-Fi. Masalahnya, banyak di antaranya mengenakan biaya lebih cuma demi koneksi internet super lemot. Atau waktu penggunaannya dibatasi, jadi kamu bahkan tidak sempat melakukan apa-apa saat menyalakan internet. Selain semua tadi, jaringannya cuma berfungsi di area-area tertentu. Ketika tidak semua ponsel berfungsi di luar negeri, Wi-Fi yang baik adalah barang wajib. Jasa pengiriman di hotel. Kamu merogoh kocek dalam-dalam untuk souvenir, tapi kopermu sudah tidak muat lagi untuk membawanya. Alih-alih membuat keputusan sulit antara meninggalkan beberapa pakaian atau membeli koper baru, seharusnya ada kotak khusus tempat kamu bisa menaruh semua barang tadi untuk dikirim ke rumahmu. Sewa hewan peliharaan. Begini, kita semua jauh dari rumah saat berwisata. Dan kita bisa sangat kesepian di sisi lain planet ini. Beberapa hotel sudah punya jasa sewa ikan, yaitu kamu bisa menyewa ikan mas untuk menemanimu di kamar dengan harga murah. Tapi, bagaimana dengan kucing atau anjing kecil dengan pilihan untuk mengadopsinya di akhir masa menginap? Hei, mungkin lebih banyak hotel harus bekerja sama dengan tempat penampungan hewan peliharaan lokal untuk mewujudkannya. Tidak ada salahnya, kan? Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.